Halo semuanya, seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa di sini saya akan membahas total mengenai kamera dari Samsung Galaxy S7 ini. Karena menurut saya kamera dari Samsung Galaxy S7 ini adalah salah satu kamera smartphone terbaik yang ada saat ini. Kamera depannya beresolusi 5 megapiksel dan kamera belakangnya 12 megapiksel. Terdapat dua sensor kamera berbeda yang beredar di pasaran. Yang kami dapatkan ini menggunakan sensor Sony. Dari sisi spesifikasi, kita bisa lihat kalau ada penurunan megapiksel dari Samsung Galaxy S6 ke Samsung Galaxy S7 ini. Tapi apakah megapiksel itu penting? Yuk kita bahas mengenai megapiksel ini. Mungkin sudah banyak yang tahu kalau kualitas sebuah kamera smartphone itu bukan ditentukan oleh ukuran megapikselnya, tetapi juga dari kualitas sensor yang digunakan. Contohnya iPhone. Dari dulu jumlah megapiksel dari kamera iPhone itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan pesaing-pesaingnya yang lain. Namun kualitas yang dihasilkan oleh kamera iPhone itu selalu sangat baik. Dan untuk kebutuhan sekarang ini saya rasa kita juga tidak memerlukan jumlah megapiksel yang tinggi. Begini, foto yang beresolusi 3 megapiksel saja sudah cukup untuk dilihat di layar Full HD. Jika dihitung resolusi 1920 dikali dengan 1080 itu hanya sekitar 2 megapiksel. Dan device resolusi 4K pun sebetulnya hanya membutuhkan sekitar 9 megapiksel. Tetapi jika ukuran megapikselnya juga pas-pasan, kualitas foto yang dihasilkan nanti kurang tajam dan ketika di zoom atau di crop nanti hasilnya akan pecah. Kecuali Anda masih suka mencetak foto atau Anda seorang fotografer yang suka men-zoom atau meng-crop foto, mungkin ukuran megapiksel itu penting. Tapi saya rasa tidak perlu yang besar sekali. Lalu sebetulnya ukuran sensor kamera di S7 ini sama dengan S6, yaitu 1/2,6 inch. Sebagai perbandingan, sensor iPhone 6s lebih kecil yaitu 1/3 inch. Lalu, kenapa jumlah megapiksel pada S7 ini lebih kecil dibandingkan S6? Alasannya karena Samsung menggunakan ukuran piksel yang lebih besar di S7 ini. Jadi begini, di sensor kamera itu terdapat kumpulan piksel-piksel kecil yang ditotal menjadi megapiksel. Jadi kamera 12 megapiksel terdiri dari 12 juta piksel kecil di sensor. Nah, ukuran setiap pikselnya di S7 ini lebih besar dibandingkan dengan S6. Maka dengan ukuran sensor yang sama, otomatis piksel yang terkumpul di sensor S7 totalnya sekitar 12 juta piksel. Ini adalah sedikit perbandingan ukuran sensor dan piksel pada kamera smartphone. Kamera S7 menggunakan bukaan sebesar 1,7, artinya depth of field-nya akan sempit, dan bukaannya semakin lebar, sehingga cahaya yang masuk semakin banyak. Nah, ukuran piksel S7 yang besar ini bisa lebih efektif menyerap cahaya yang masuk. Yang juga spesial dari kamera S7 ini yaitu penggunaan dual pixel pada setiap pikselnya. Sebenarnya fitur ini sudah banyak digunakan pada kamera DSLR dan mirrorless, tetapi untuk smartphone baru pertama kali digunakan oleh Samsung Galaxy S7. Fitur tersebut pada intinya akan membuat setiap piksel bekerja seperti manusia dalam menggunakan kedua matanya. Jadi fokusnya akan sangat cepat. Sebagai perbandingan, kamera smartphone yang menggunakan face detection autofocus atau dalam istilah Apple, focus pixel hanya di bawah 5% dari total pixel yang digunakan untuk PDAF. Sedangkan di S7 karena dual pixel ini, 100% pixelnya sudah dibekali dengan PDAF. Oke, cukup dengan teorinya. Bagaimana dengan real performance-nya? Harus saya akui fitur-fitur tersebut bukanlah hanya marketing bullshit saja. Autofokusnya sangat cepat. Dan memang lebih cepat jika dibandingkan dengan LG G4 dengan laser autofocus. Dan juga dengan iPhone 6 yang menggunakan PDAF atau oleh Apple disebut pixel focus. Di kondisi low light pun juga lumayan cepat. Fitur untuk kameranya sangat banyak dan masih bisa mendownload fitur lain. Terdapat mode Pro dan kita bisa mengatur banyak hal. Shutter speed bisa diatur dari 10 detik sampai 1/24.000. ISO bisa disetting dari 100 hingga 800. White balance-nya juga bisa diatur menggunakan Kelvin. Fokus bisa manual dan picture profile bisa disetting. Jadi bisa mengatur kontras, saturasi, dan lain-lain. Sayang tidak ada pengaturan sharpness karena kamera Samsung terkenal akan sharpness-nya yang agak berlebihan.
tapi menurut saya bukan merupakan masalah sama sekali. Dan untungnya di mode Pro bisa mengambil format RAW. Terdapat juga 3 tombol custom untuk menyimpan setting kamera kesukaan kita. Ada juga fitur selective focus, jadi bisa set fokus setelah ambil foto. Terdapat juga time lapse yang di sini dinamakan hyperlapse. Ada juga fitur virtual shot dan bisa di view menggunakan gyro sensor. Ada motion photo yang intinya mirip dengan live photo di iPhone. Sayang menurut saya kurang berguna seperti di iPhone karena tidak terdapat 3D touch di sini. Terdapat juga motion panorama yang bisa mengambil gambar bergerak dalam mode panorama. Saya cukup terkejut sewaktu mengambil foto HDR, karena sangat cepat seperti mengambil foto biasa. Overall, hasil kamera dari S7 ini sangat bagus. Autofokusnya terbukti cepat, dan performa low lightnya cukup baik. Walaupun noise-nya masih ada, dan kelihatannya ini diperparah oleh oversharpening dari kameranya. Untuk merekam video bisa sampai resolusi 4K. Ada juga Full HD 60 fps. Terdapat juga slow motion yang akan merekam video 240 fps dengan resolusi 720p saja. Walau kualitasnya agak menurun, tetapi hasilnya masih cukup bagus dan keren. Yang cukup mengejutkan saya adalah kita bisa merekam video dengan mode SDR di S7 ini, tapi tidak bisa di resolusi 4K, QHD dan Full HD 60 fps. Lalu bisa tracking autofocus juga, tapi sama dengan mode SDR hanya bisa sampai Full HD. Sepertinya ada 2 macam stabilizer di sini. Yang pertama video stabilization atau mungkin yang disebut Smart OIS dari Samsung, dan ini hanya bisa sampai Full HD. Sedangkan resolusi 4K mendukung OIS biasa. Hasil videonya tidak perlu diragukan, sangat bagus. Sekian review Samsung Galaxy S7 dari kami. Like atau dislike video ini, bantu di share juga, dan jangan lupa subscribe channel kami agar kami tetap membuat video di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.